ciptaannya, wujudkan cinta, kasih, damai dan teladanmu. Bekerja demi kebesaran namanya, pelihara bumi dan isinya. Terpuji Tuhan karena kasih-Nya, dunia ikut bergembira. Terpuji Tuhan karena kuasa-Nya, bahagia, haleluya. Wartakan kemuliaan kerajaan-Nya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudari, persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Saya jemput untuk berdiri, kita akan memulai ibadah kolom saat ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 4 bait 1 dan 6. Hai mari sembah. Pertolongan kita dalam ibadah ini ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya, yang kesetiaannya tetap untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera menyertai saudara-saudari. Amin. Kidung Jemaat 14, muliakan Tuhan Allah. Jemaat disilakan duduk. Untuk pelayanan firman Tuhan dalam ibadah ini, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau menghimpunkan kami saat ini dalam persekutuan ibadah keluarga. Kami memohon kiranya Tuhan membimbing kami senantiasa dengan Roh-Mu, terlebih saat kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami hayati serta berlakukan di dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kuduskanlah kami supaya boleh layak untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dalam ibadah kolom atau persekutuan keluarga saat ini terambil di dalam dua bagian pembacaan
Yang pertama dari Yesaya 1 ayat 1 sampai 4, kemudian lanjut di ayat 16 sampai 20. Yesaya 1 ayat 1 sampai 4, lanjut ayat 16 sampai 20. Dan pembacaan kita yang kedua dari surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai 8. Kita pertama membaca dari bagian yang pertama dari kitab Yesaya. Demikian bunyinya firman Tuhan. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Dengarlah, hai langit, dan perhatikanlah, hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Selanjutnya kita membaca bagian yang kedua dari Roma 8 ayat 1 sampai 8. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian saudara-saudari bagian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia tentunya kita sekalian yang sudah mendengarkan firman Tuhan dan yang sedia memelihara firman itu di dalam hidup kita sehari-hari. Puji Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suasana hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, kita semua boleh dipersekutukan di dalam ibadah kolom atau rumah tangga saat ini. Tentu kita bersama-sama sebagai umat yang percaya kepada Tuhan
senantiasa ingin memuliakan Tuhan lewat hidup dan segala penghidupan kita. Dalam segala aktivitas, di dalam segala kerja, usaha, dan pelayanan, dalam segala keberadaan kita selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, rindu untuk selalu bagaimana menjalani hidup ini sebagaimana yang Tuhan inginkan. Namun saudara-saudari, sejarah perjalanan hidup manusia dan juga tentu termasuk kita sebagai orang-orang yang percaya, barangkali kita selalu bergumul. Bergumul, ya tentu bukan saja kita bergumul sehari-hari dengan berbagai realitas kehidupan, dengan berbagai-bagai persoalan, apalagi kita masih dalam pandemi COVID-19 saat ini. Tetapi satu hal yang paling berat barangkali yang menjadi pergumulan bagi semua orang, bagi semua manusia ialah bergumul untuk menghadapi dosa. Bergumul untuk menghadapi godaan-godaan yang ada dari daging kita, dari diri kita sendiri, dan juga mungkin godaan-godaan dari luar diri kita yang mau mempengaruhi, mau mengganggu hidup kita, mau membawa kita ke dalam kesesatan, mau kepada kita selalu hidup di dalam kegelapan, dalam kuasa dosa. Kita bergumul bagaimana menghadapi dan mengatasi kuasa dosa yang sering membuat kita jauh dari Tuhan, bahkan sesama manusia. Bahkan kita tahu upah dosa itu adalah maut. Upah dosa itu adalah maut. Kita semua rindu untuk bagaimana kita bisa melawan dosa, bagaimana kita mengatasi dosa. Dan juga pergumulan kita selanjutnya ialah bagaimana kita hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana hidup ini, apakah mungkin masih panjang hidup kita, ataukah mungkin tinggal sisa-sisa hidup kita ini, kita mau hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Mungkin ini pula yang menjadi pergumulan daripada kita sebagai orang-orang yang percaya saat ini. Walaupun kita semua menyadari, kita semua yakini, kita sudah di dalam anugerah Allah, kita semua sudah diselamatkan, tetapi kita tetap masih bergumul di dalam menghadapi berbagai kelemahan-kelemahan, berbagai keterbatasan hidup kita yang seringkali mau membawa kita jauh dari Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari perikop pembacaan kita saat ini, kita sudah membaca dua bagian pembacaan, teristimewa dari Roma 8 ayat 1 sampai 8, kita mendapat pencerahan, kita mendapat suatu nasihat, kita mendapat suatu hal yang tentu dapat membantu kita, menolong kita dalam menghadapi pergumulan yang saya sampaikan dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Ini yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tetapi saya kira relevan dengan kita juga sampai sekarang ini. Yang pertama, saudara-saudari, dalam pergumulan kita menghadapi dosa, segala usaha manusia dan apapun yang kita upayakan itu tidak memberikan harapan. Kita berusaha, kita mungkin dengan segala cara-cara kita manusia, dan itu yang kita saksikan di dalam hidup kita, dalam realitas banyak orang, saya kira semuanya bergumul bagaimana untuk menghadapi dosa, bagaimana supaya menghindar dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita sadari bahwa semua itu tidak memberikan harapan. Hukum Taurat yang diberikan kepada umat Israel bukanlah jawaban atas pergumulan hidup manusia. Hukum Taurat disampaikan kepada umat Israel, dan ini yang menjadi pegangan mereka, bahwa mereka memahami, mereka mengetahui bahwa Tuhan itu tidak menginginkan yang begini-begini, tidak menghendaki yang begitu. Tetapi apakah itu menjadi jawaban bahwa mereka itu bisa selamat dengan mentaati itu semua? Justru yang dapat dirasakan oleh umat pada waktu dahulu bahwa mereka sungguh berdosa. Mereka sadari bahwa ternyata begitu tinggi sekali, begitu besar sekali keinginan, kehendak Tuhan itu yang harus ditaati sebenarnya oleh mereka. Begitu hidup mereka itu sangat tidak mudah. Mereka tidak bisa melaksanakan semua hukum-hukum Tuhan itu. Bahwa manusia adalah pendosa, manusia itu sudah berdosa dan dia tidak berdaya untuk menyelamatkan diri
mereka sendiri. Jadi dengan hukum, dengan segala aturan-aturan disampaikan, mereka semakin disadarkan bahwa begitu lemah dan terbatas dalam mengupayakan keselamatan di dalam hidup mereka. Namun Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus berkarya menyelamatkan kita dari kuasa dosa. Allah mengerti, Allah mengetahui apa yang menjadi pergumulan kita. Allah bertindak di dalam sejarah manusia. Karena apa? Karena kasih-Nya. Karena Dia begitu mengasihi saudara-saudari dan saya. Dia datang bertindak untuk memerdekakan kita, untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa yang membelenggu, yang membuat kita tidak dapat terlepas dari segala kejahatan, dari segala dosa. Dia telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Dan inilah anugerah. Inilah sebuah pemberian yang luar biasa. Ini rahmat Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup kita di dalam Yesus Kristus. Dan inilah yang patut kita syukuri. Inilah yang patut membuat kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah diselamatkan sebenarnya. Kita sudah dibebaskan, dan itu bukan karena perbuatan baik kita. Bukan karena luar biasa hebatnya kita sehingga boleh taat dan setia melakukan secara sempurna segala kehendak Tuhan. Tidak ada manusia yang seperti itu. Tidak ada manusia yang sanggup untuk dapat melakukan segala kehendak Tuhan dengan sempurna. Tetapi Allah turun tangan, Allah bertindak, Allah sudah menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk semuanya itu, saudara-saudari. Hal yang kedua yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya sebagai orang-orang yang percaya, orang yang sudah diselamatkan, tentu selalu rindu. Kita tidak lagi kembali ke dalam kuasa dosa. Kita tidak lagi berkanjang, kita tidak lagi berada di dalam ikatan kuasa kegelapan itu. Paulus menjelaskan bahwa untuk hidup yang berkenan kepada Allah, maka Allah pun bertindak. Allah pun bertindak. Dia tidak membiarkan saudara-saudari, Dia tahu akan segala keterbatasan kita, Dia tahu kelemahan kita. Allah bertindak dengan apa? Mengaruniakan Roh-Nya yang kudus. Dia mengaruniakan Roh Kudus. Dan di hari Pentakosta, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada manusia. Teristimewa sebagai orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh menjadi anak-anak Tuhan. Allah mau memakai saudara-saudari dan saya supaya kita menjadi saksi-saksinya di tengah-tengah kehidupan ini, untuk mewartakan apa yang menjadi kabar sukacita di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan. Dan Roh Kudus itu sudah dikaruniakan kepada kita untuk membaharui dan membimbing supaya kita senantiasa hidup dalam kebenaran. Jadi inilah kekuatan bagi kita, inilah kuasa yang kita miliki, dan itu yang dianugerahkan Tuhan juga kepada kita. Dengan hidup menurut Roh, maka pastilah hidup kita akan berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan cara kita senantiasa memberi diri, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, Allah telah menyatakan anugerah-Nya yang sedemikian besar itu bagi kita. Allah telah berperkara di dalam hidup kita. Allah telah menyatakan karya-Nya yang indah, yang membahagiakan kita sekalian, bahwa kita semua sudah ditebus dan diselamatkan, dan kita juga sudah dikaruniai dengan kuasa Allah sendiri yang mendiami setiap pribadi kita untuk memimpin kita dalam hidup yang berbuah-buah bagi Tuhan. Kita manusia yang lemah dan terbatas, namun Tuhan begitu mengasihi kita. Dia mau terus menyertai dan menolong kita dengan kuasa Roh-Nya supaya kita hidup memuliakan Tuhan setiap saat. Untuk itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberi diri untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan kerajaan-Nya, agar semakin banyak orang yang diselamatkan oleh anugerah Allah di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita, saudara-saudari, tentu bersyukur dan kita menyambut berita firman dengan menyanyi Yesus memanggil, mari segera, Kidung Jemaat 303.
355. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas segala berkat-Nya dalam hidup masing-masing kita, marilah kita membawa persembahan syukur kita kepada-Nya. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Saudara-saudari, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, saat ini kami sudah disegarkan dan dikuatkan melalui firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai dan menolong kami, sebab Engkau begitu mengasihi kami, dan kami beroleh sukacita yang baru dari segala kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami terpelihara oleh karena berkat-berkat Tuhan. Kami mau bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk semua yang boleh kami terima dan alami. Dan juga secara khusus dalam ibadah saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sungguh-sungguh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu akan selalu menolong dan memampukan kami, bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Kami membawa segala kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus hadir, campur tangan, bahkan berkarya di dalam segala hidup dan kehidupan kami masing-masing. Sebagai jemaat-Mu, sebagai orang-orang yang percaya, dan juga sebagai keluarga-keluarga jemaat. Kami memohon kiranya Tuhan datang di dalam hidup kami, senantiasa mau mendampingi kami dalam suka duka hidup kami, dalam segala kesibukan-kesibukan kami. Biarlah kami senantiasa melibatkan Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati semua rencana, semua usaha-usaha kami, pelayanan-pelayanan kami sepanjang pekan ini. Tuhan juga mau menolong, campur tangan bagi kami sebagai orang-orang yang sudah lanjut usia, dalam keterbatasan, dalam kelemahan, tetapi Engkau masih mengasihi kami, Engkau masih memperkenankan kami ada. Kami yakin ada maksud Tuhan di dalam semuanya itu. Kami masih Tuhan pakai untuk melayani dan menjadi saksi-Mu.
Kami juga berdoa bagi anak-anak kami, baik yang dalam proses pertumbuhan, dalam berbagai jenjang pendidikan mereka, dalam semua juga rupa tantangan dan pergumulan mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau juga mendampingi mereka, memberikan sehat dan kuat. Engkau selalu mengaruniakan segala hikmat bagi mereka, berikan pertumbuhan yang baik, berikan kesuksesan lewat pendidikan-pendidikan mereka. Mereka yang sudah bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan. Bahkan mereka yang sedang mengupayakan pekerjaan, Tuhan akan membuka jalan dan mengaruniakan pekerjaan yang tepat, yang layak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang membawa berkat bagi mereka. Ya Tuhan Allah, Engkau yang lebih mengenal setiap keluarga-keluarga kami sebagai jemaat-Mu, dan kami menyerahkan diri kami, semua pergumulan kami Tuhan, Engkau kiranya akan campur tangan dan menolong kami. Kami juga mau berdoa Tuhan, jikalau saat ini ada jemaat-Mu, ada anggota-anggota keluarga kami yang dalam berbagai kelemahan fisik, sedang sakit, sedang terpapar dengan suatu penyakit, mereka dalam proses pemulihan. Tuhan, Engkau jamah kami, berikan kuat, berikan sehat, berikan kesembuhan, pulihkan kami, dan biarlah dengan kesempatan, dengan hidup yang kami boleh nikmati, kami juga menjadi saksi-saksi-Mu. Kami mau berdoa bersama bagi jemaat Tuhan, jemaat GPD Peniel Palu dalam berbagai pelayanan yang terpinta, juga dalam rehabilitasi pembangunan gedung gereja yang bagian depan yang belum tercukupi dari sudut pembiayaan. Kiranya Tuhan akan menolong, dan biarlah kami semua sebagai jemaat-Mu dapat terlibat, dapat berpartisipasi dengan apa yang ada, yang kami diberkati oleh Tuhan, sehingga sungguh-sungguh pekerjaan baik pelayanan maupun pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Kami juga membawa persembahan yang kami sudah kumpulkan, kiranya Tuhan kuduskan agar dapat digunakan dalam menunjang semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan Allah, Bapa Surgawi. Kami terus berdoa juga bagi pemerintah, bangsa dan negara kami dalam menghadapi berbagai persoalan, dan terlebih pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini. Kiranya mereka diberikan hikmat, diberikan kesanggupan untuk dapat menjawab, bahkan dengan kebijaksanaan yang Tuhan beri, dapat menyelesaikan, mengatasi segala masalah-masalah. Ya Tuhan Allah, berkatilah para tenaga kesehatan, aparat TNI, Polri di dalam menjaga kami, di dalam mengatasi daripada pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami menyerahkan semua apa yang menjadi sukacita, syukur, dan pergumulan yang tidak terkatakan di hadapan-Mu. Tentu semuanya tidak ada yang luput daripada perhatian Tuhan, dan Tuhan kiranya yang menyelidiki hati mendengarkan semuanya dan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, dengar dan sempurnakanlah permohonan dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan ibadah kita, dan saya jemput kita sekalian berdiri. Kita berdiri dan kita menyanyi Kidung Jemaat 406, Ya Tuhan bimbing aku. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah dan terimalah berkat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.